Pada zaman dahulu, di kerajaan Ambatara, diceritakan seorang raja bernama Raja Atmaja. Ia memiliki seorang putri yang bernama Putri Kinara. Pada suatu hari, sang Raja Atmaja bersabda pada putrinya, "Wahai putriku, ibundamu telah lama berpulang. Ayahanda masih membutuhkan seseorang sebagai pasangan untuk membantu ayahanda mengatur kerajaan ini bersama. Ayahanda akan menikah lagi bersama Permaisuri Srianjani dari kerajaan sekutu kita beberapa hari lagi. Jadi, maukah engkau menerima dengan ikhlas bahwa Permaisuri Srianjani menjadi ibu tirimu?" Lalu Putri Kinara pun menjawab sabda dari Raja Atmaja. Wahai ayahanda, bukannya hamba ingin menantang sabdamu. Tetapi, apakah keputusan Permaisuri Srianjani menjadi istrimu adalah keputusan yang baik untuk ayah, hamba, dan kerajaan kita? Lalu Raja Atmaja pun menjawab, "Wahai putriku, engkau tidak perlu mencemaskan masalah itu. Ayahanda telah merencanakan dan menghitung semuanya dengan matang dan teliti." Kemudian Putri Kinara pun menjawab kembali, Baiklah ayahanda, saya akan menerima keputusanmu dengan ikhlas dan lapang dada. Hari pernikahan Raja Atmaja dengan Permaisuri Sri Anjani. Semua warga kerajaan hadir di istana dan merayakan hari pernikahan Raja Atmaja dengan Permaisuri Sri Anjani. Begitu juga dengan Putri Kinara yang merasa bahagia karena ayahnya dapat memiliki pasangan hidup dan dirinya memiliki ibu yang dapat mendampingi dan mengarahkan hidupnya ke depannya. Tetapi saat perkenalan Putri Kinara dengan ibu tirinya Permaisuri Srianjani, terlihat ketegangan dan emosi serta rasa iri yang meledak di dalam dirinya. Mengapa Putri Kinara lebih cantik dariku? Tidak bisa dibiarkan, aku harus segera membuat rencana untuk mengusirnya dari sini. Keesokan harinya, setelah acara pernikahan selesai, sang permaisuri pun menyiapkan rencana. Aku sangat kesal dengan penampilan sang putri. Bisa jadi dia merebut tahta dan raja dariku. Aku harus bergegas mengusirnya. Sang permaisuri pun memanggil bawahannya yang setia untuk menugaskannya memberi sang putri minuman yang mengandung sebuah ramuan agar sang putri menjadi buruk rupa, yang bertujuan agar sang ayahanda tidak mengenali sang putri dan mengasingkannya di negeri yang jauh. Setelah itu, sang bawahan pun membawakan sang putri minuman yang berisi ramuan dengan menyamar menjadi selir. Sang putri pun langsung meminum minuman yang berisi ramuan tersebut. Keesokan harinya, sang putri pun terbangun dari tidurnya. Ia mengawali harinya dengan berkaca di cermin. Tetapi dia terkejut karena melihat dirinya yang berubah menjadi buruk rupa. Kenapa wajahku menjadi seperti ini? Dia pun segera pergi keluar dari kamarnya. Tetapi saat keluar kamar, putri terkejut karena bertemu dengan ayahnya. Sang ayah pun ikut terkejut dan tidak mengenali sang putri. "Astaga, siapa engkau? Mengapa kau keluar dari ruangan putriku?" Aku putrimu ya, aku Kinara. "Tidak mungkin. Kau bukanlah putriku. Putriku hanya yang cantik jelita tidak berrupa seperti kamu. Penjaga, bawa penyusup ini ke singgasanaku." Setelah sampai di singgasana Raja Atmaja, sang putri diikat dan berlutut di depan singgasana sang raja. Terlihat di sana sang raja dan permaisuri siap untuk menghukum sang penyusup. "Mengapa kau penyusup ke kerajaanku? Di mana Putri Kinara?" Kemudian Putri Kinara pun menjawab kembali, Wahai ayahanda, sayalah Putri Kinara. Wajah saya berubah sedari saya dari bangun tidur saya. Wahai suamiku, jika dia benar sang putri, bukankah aneh rasanya jika sang putri berwajah buruk rupa? Sang putri seharusnya berwajah paras, cantik, jelita. Mungkin dia sang putri, tetapi dia telah
lakukan. Ini bisa menjadi sebuah bencana bagi kerajaan. Sang raja yang mendengar pun menjadi bingung ingin mempercayai sang putri atau sang permaisuri. Baiklah, hamba telah membuat sebuah keputusan untuk keamanan kerajaan. Penyusup yang belum diketahui pasti dia sang putri atau bukan, kirim dia ke daerah yang jauh dari kerajaan di wilayah pantai timur. Setelah sang raja menyatakan keputusannya, sang permaisuri pun merasa sangat senang dan bahagia. Sementara sang putri menjadi sangat sedih karena diasingkan di pantai timur oleh ayahnya. Saat sang putri hendak pergi diasingkan, tangan kanan sang putri yang bernama Sitara sekaligus prajurit Putri Kinara yang setia pun mengetahui rencana jahat sang permaisuri untuk mengasingkan sang putri keluar istana. Ternyata sang permaisuri memberi ramuan kepada sang putri. Aku harus segera membantunya untuk menjadi cantik jelita. Aku akan segera meminta bantuan kepada penjaga. Wahai prajurit, saya memerlukan bantuan kalian untuk mencari Kinara. Wahai Sitara, apa yang kau butuhkan dari kami? Saya memerlukan bantuan kalian untuk mencari Kinara. Baiklah, dengan senang hati. Mereka pun bergegas untuk menyiapkan rencana untuk membantu sang putri kembali ke kerajaan dan menghilangkan kutukannya dengan meminta bantuan dari Raja Chandra. Wahai Raja Chandra, kami memerlukan bantuanmu untuk mencari Putri Kinara dan menyembuhkannya dari racun sang permaisuri Sri Anjani. Baiklah, akan kubantu dengan senang hati. Setelah itu, sang putri pergi diasingkan di pantai timur. Sesampainya sang putri di pantai timur, ia mendengar bisikan gaib yang memintanya untuk menyelam ke dalam laut pantai timur agar dapat membebaskan dirinya dari kutukan. Tanpa pikir panjang, sang putri pun melakukannya karena telah putus asa. Ia menenggelamkan dirinya di laut dan ternyata Di mana aku? ia masuk ke dalam alam bawah sadar dan bertemu dengan sesosok raja penguasa pantai timur yang bernama Raja Nugra. Wahai Putri Kinara, hamba adalah Raja Nugra, penguasa pantai timur. Engkau telah terkena kutukan oleh ibu tirimu karena keirian hatinya melihat kecantikan dirimu. Akan kubantu dirimu menyembuhkan penyakitmu, tetapi dengan satu syarat. Maukah engkau menjadi pendampingku untuk menjaga wilayah pantai timur? Baiklah Tuan Raja, hamba akan menerima syarat Tuan. Tetapi hamba juga ingin agar hamba tetap bisa berada dan dapat tinggal di daratan maupun di lautan. Baik, hamba terima permintaan dirimu. Kemudian sang Raja Nugra pun menyembuhkan sang Putri Kinara dan memberikannya kekuatan serta langsung menjadikannya sebagai permaisuri. Setelah itu, Sitara dan para prajurit serta Raja Chandra tiba di pantai timur untuk mencari dan mengembalikan sang putri ke kerajaan Ambatara. Kita telah sampai di tempat pengasingan Putri Kinara. Di manakah sang putri? Sang putri yang mengetahui kedatangan mereka pun menampakkan dirinya dengan kekuatannya. Bukankah itu sang putri? Dia sedang tidak berubah. Dia kembali menjadi cantik jelita, tetapi ada yang aneh dari dirinya. Inikah putri dari kerajaan Ambatara yang terkena kutukan itu? Nampaknya dia sudah sembuh dari kutukan itu. Dia terlihat sangat cantik. Sitara dan para prajurit serta Raja Chandra yang terkejut dan mengenali wajah sang putri pun langsung memanggil sang Wahai putri. tuanku, Putri Kinara, mari kita kembali ke kerajaan. Kami sudah mengetahui sisi buruk dari permaisuri Sri Anjani. Wahai Sitara, bukannya hamba tidak ingin kembali ke kerajaan, tetapi hamba telah mengikat janji suci bersama penguasa pantai timur, Raja Nugra. Hamba telah menjadi permaisurinya. Hamba hanya boleh menampakkan diri di daratan sekitar pantai timur dan di laut timur. Baik Tuan, hamba menghargai keputusanmu. Apa yang harus kami lakukan kepada permaisuri Sri Anjani? Mendengar pertanyaan Sitara, sang tuan putri pun menggunakan kekuatannya untuk memanggil prajurit kerajaan laut timur. Baiklah, jika begitu, para prajurit
Saya adalah prajurit dari Laut Timur. Saya adalah utusan dari Putri Kinara. Saya membawakan ramuan untuk permaisuri Sri Anjani Tuan. Kukira Sri Anjani adalah obat. Ternyata aku salah. Aku harus segera menghukumnya. Sang raja pun bergegas pergi ke tempat sang permaisuri Sri Anjani. Tibanya sang raja di sana, ia menjelaskan apa yang terjadi dan menghukum sang permaisuri. Wahai permaisuri, ternyata kau penyebabnya Putri Kinara menjadi buruk rupa. Sekarang minumlah ini. Kau akan nasib bersama seperti Putri Kinara. Terkutuklah kau, wahai orang liatin si. Itu betul tinggi untuk berada di kerajaan itu. Mengusunglah dirimu di dalam penjara. Sintara, prajurit Laut Timur, Raja Chandra, dan para prajurit. Terima kasih karena telah menyelesaikan masa kerajaan Ambatara. Sekarang Dengan begitu berakhirlah kisah sang Putri Kinara yang berhasil menghilangkan kutukan dan mengalahkan ibu tirinya dari sifat iri dan dengki.